Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Super Kido. Hari ini gue mau review salah satu kamera Nikon gue yang lainnya, yaitu Nikon F90X. Nah, kamera Nikon F90X ini diluncurkan oleh Nikon tahun 1994. Jadi kurang lebih kameranya umurnya udah sekitar 26 ya, 26-27 tahun. Udah cukup tua untuk umur kamera. Nah, kamera Nikon S90X ini udah termasuk kamera yang modern ya teman-teman. Jadi dia nggak fully manual, nggak ada rewind manual, nggak ada kokang manual. Jadi dia udah pakai baterai juga. Jadi kamera ini full elektrik, menggunakan baterai. Jadi tanpa baterai kamera ini nggak bisa digunakan. Nah, kamera Nikon F90X ini ada juga kembarannya, yaitu F90 biasa. Nah, bedanya itu kalau di F90X dia sudah terupgrade gitu dari F90, dari autofocusnya dan shutter speednya sih, lebih ada adjustment gitu kalau gua baca-baca. Nah, ini F90 itu untuk pasar Jepang, pokoknya dunia. Kalau Amerika itu N90S dan N90, itu aja sih bedanya, cuma beda namanya aja. Kalau F90X itu N90S dan F90 itu N90. Nah, kamera ini full elektrik, menggunakan baterai. Salah satu pertimbangan gue kenapa gue beli kamera ini karena baterainya itu menggunakan baterai AA nih. Nah, jadi dia menggunakan baterai AA, gampang dicarinya di Indomaret, di Alfamart, di toko-toko, di warung-warung juga gampang. Jadi kalau teman-teman kehabisan baterai di jalan, lagi foto-foto, mudah nyarinya, nggak kayak kamera-kamera yang beberapa harus menggunakan baterai khusus kayak CR123, CR123 yang gitu-gitulah, baterai-baterai yang agak susah didapatkan. Nah, itu salah satu kenapa gue pertimbangannya beli kamera ini. Nah, bodinya sih kamera ini terbuatnya dari plastik ya, plastik, semuanya plastik. Ini kamera yang mantep banget lah. Jadi kamera ini juga sudah bisa, karena udah elektrik, jadi kameranya bisa autofocus. Jadi teman-teman kalau misalnya mencari momen nge-street pakai kamera ini, cepat fokusnya dan mendapatkan momennya juga cepat. Salah satu pertimbangan gua juga kenapa nyari kamera yang elektrik itu. Kita review aja mulai dari bawah ya. Nah, di bawah ini ada tempat buat naruh baterainya. Tadi ini baterai AA 4 buah. Sini ada buat naruh aksesoris, satu buat naruh di tripod. Gitu. Ini ada di sini bagian belakang kameranya. Nah, nanti kita akan bahas juga ini kenapa tulisan apa aja ini. Di sini ada buat lampu, lampunya. Jadi di sini ada lampu buat biar ini nyala. Kalau dipijit, nah dia nyala lampu gitu. Di sini ada tuas buat nutup dan membuka viewfindernya. Nah gitu, tuas gitu. Ini AL itu auto exposure lock. Jadi kamera ini nggak akan metering lagi kalau teman-teman udah ngelock auto meteringnya di suatu objek. Gitu. Sini ada bagian belakangnya. Ini ada kayak plastik itu buat nerawang ke dalam, bisa lihat kita pakai film apa. Nah, cara buka kamera ini tuh ada di sebelah kiri. Nah, di sini itu ada dua tuas gitu, ditarik, yang atas tarik ke bawah, yang bawah ditarik ke atas, dicubit gitu. Nah, dia akan kebuka. Nah, ini bagian belakangnya. Nah, oke, di sini kameranya udah di excode ya, jadi teman-teman ini jangan disentuh ya, jangan disentuh. Jadi kamera ini bisa tahu film yang ISO film yang kalian pakai dengan cara nge-scan barcode di filmnya. Jadi saat masukin filmnya, ditutup, di loading, kameranya tahu ISO berapa yang teman-teman pakai dari film. Cara ngeloadnya itu ditaruh ke sini, ditarik filmnya sampai ke kotak merah di sini, terus tinggal ditutup. Nanti gua masukin footage lagi loading filmnya ya di sini ya.
Terus ini bagian belakangnya udah. Sekarang kita bagian atasnya ya, bagian utamanya ya. Nah, di sini tuh ada tuas on off-nya buat mati nyalain. Nah, gitu. Di sini ada kayak putar-putaran gitu, tuas buat mindah-mindahin menu kayak udah ngubah shutter speed, udah ngubah mode ke yang lainnya gitu-gitu dari tuas ini. Aperture gitu-gitu. Di sini ada tombol buat fokus meteringnya. Jadi fokusnya tuh bisa tinggal dipijit, ada 2 mode, yaitu fokus yang titik dan fokus yang kotak. Ini yang lebih lebar sih kalau nggak salah. Kalau salah koreksi gue ya teman-teman di kolom komentar. Lanjutnya di sini ada exposure compensation-nya. Ini tombolnya. Mode +1, -1. Terus ada teman-teman ini compensation-nya. Bisa di overexpose atau underexpose pakai kamera ini. Terus di sini ada tombol rewind. Tombol rewind filmnya. Jadi kalau teman-teman mau nge-rewind udah beres mau foto-fotonya, tombol rewind-nya di sini dipijit. Nah, ada 2 tombol rewind-nya, satu di sini, satu yang ini, satu lagi di sini. Jadi 2 tombol ini dipijit secara bersamaan. Baru bisa nanti kameranya nge-rewind sendiri. Terus kamera ini, nah sebagian kirinya ada modenya. Nah, modenya tuh ada manual. Jadi teman-teman ngeset sendiri aperture dan shutter speed-nya. Selanjutnya ada mode P itu program atau mode auto. Jadi kameranya mikir sendiri bukaan dan shutter speed-nya. Shutter speed priority. Jadi teman-teman milih shutter speed-nya, nanti kamera yang mikir bukaannya. Dan ini aperture priority, teman-teman milih bukaannya dan kamera yang milih shutter speed-nya sendiri. Kalau gua personally seneng yang mode aperture priority sih. Gitu. Selanjutnya di sini ada drive-nya ya. Jadi ini kecepatan kameranya dalam mengambil gambar. Drive-nya tuh ada yang pertama, ada yang single. Jadi ini sekali jepret aja. Kalau ditekan tuh kameranya cuman moto sekali. Nah, kayak gitu. Kalau mode kedua ada mode continuous yang low. Jadi ditekan terus, kameranya akan moto terus tapi lambat. Nah, gitu. Yang kedua ada mode continuous yang high, lebih cepat. Nah, gitu. Lanjutnya di sini ada pengaturan ISO-nya ya. Jadi ISO-nya bisa teman-teman milih sendiri, diputer, dicari sendiri atau enggak dimentokin paling besar atau paling kecil sampai ada gambar di Xcode di bawahnya. Kayak gini. Paling kecilnya 8 tadi, kalau diputar lagi 6, kalau diputar lagi. Nah, di sini ada di X. Di X-nya itu berarti di X itu nanti kameranya akan nah, ini di sini di X itu kameranya akan membaca barcode filmnya gitu. Jadi kameranya tahu sendiri ISO yang bisa berapa yang kalian pakai. Itu di ISO-nya. Nah, kameranya juga ada timernya, tinggal dipijit. Terus teman-teman pilih berapa waktunya, terus di pencet shutternya. Nanti kameranya akan motret selama waktu yang teman-teman pilih. Dan ada LED-nya di sini. LED menentukan berapa detiknya di sini nih. Nah, ini LED-nya. Di sini ada ini mode meteringnya nih. Ada matrix metering, ada 3 meteringnya nih. Nah, itu dia. Nah, kalau ini udah matrix meteringnya, jadi ini udah cukup canggih lah untuk sebuah kamera analog. Teman-teman mudah banget lah pakai kamera ini, tinggal bisa bawa aja gitu. Tinggal bawa lensa Nikon yang teman-teman punya. Terus tinggal ditaruh ke sini. Nah, ini ada mode flashnya juga. Mode flashnya itu ada 3. Mode slow, rear, dan ini gambar mata, itu eye reduction ya. Terus, nah di sini juga ada tombol PS. Apa itu PS? PS itu mode spesifik yang ada tertulis di sini. Yang ada udah terprogram di kamera ini, yaitu nah, lihat PS. Nah, ini CU, PO, RE, LA, SL. Nah, itu mode-mode yang di sini. Portrait, eye reduction, HF, LA itu landscape, SL kurang tahu. SL apa? SL. SP itu kayaknya sport dan CU. Itu mode-mode
spesifik mode-mode spesial yang ada di di kamera Nikon F90X ini gitu. Tapi gue lebih seneng pakai mode aperture priority ya. Nah, terus kita sekarang ke depannya ya. Nah, di depan ini di sini ada flashingnya. Ini ada 10 pinnya di sini. Nah, di sini ada LED gitu. Di sini ada LED-nya. Di sini tulisan Nikon, di sini ada hot shoe-nya. Di sini nah, di sini ada tombol AFL. Apa itu AFL? AFL itu autofocus lock. Jadi kameranya nggak akan nyari fokus baru setelah teman-teman pijit AFL ini gitu. Ini mode-mode ininya, mode-mode autofokusnya ada M, S, dan C. Nah, kita pasang aja ya. Nah, kamera ini kalau nggak salah sih gue baca di web kompatibel sampai lensa Nikon AFS ya, AFS atau AFI. Jadi lensa-lensa yang lumayan baru sih, tapi kalau sekarang udah jadul. Jadi teman-teman kalau punya lensa AFS Nikon ini bisa dipakai ke sini, ditaruh ke sini. Nah, kalau gua di sini ada dua lensa. Lensa yang gua sering gunain lensa AFD yang pertama 50-1.4. Gua beli dari Kang Ican dari Jakarta. Nah, kita cobain modenya ya. Ini manual. Kalau manual ya udah fokus manual teman-teman ngefokusin sendiri manual. Di sini ada mode S itu otomatis ya, jadi autofocus ini. Oh ya, S itu autofocus single ya. Tuh. Nah, gitu. Ini kalau yang C autofocus tapi yang continuous. Jadi nah, kalau ditekan dia akan nyari fokus terus. Kalau yang S nggak kayak gitu. Nah, itu kalau yang S ditekan doang dia nyari di fokus yang pertama. Kalau yang C dia nyari terus. Nah, gitu. Di sini ada tombol DOF-nya, depth of field-nya. Nah, itu di sini ada garis khas Nikon ya, mulai dari Nikon F3 nya dilanjutkan sampai Nikon F90X ini juga. Gitu. Nah, kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya Nikon F90X ini. Kelebihannya ini mudah banget digunakan teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau pakai kamera analog yang nggak mau ribet ngokang, rewind, dan mau autofocus dan semua materinya dipikirin sama kameranya, ini salah satu alternatif banget karena mudah sekali pakai kamera ini. Kekurangannya yang pertama ya, nggak semua lensa bisa masuk ke Nikon F90X ini. Bisa, tapi mode-modenya gue kurang tahu apakah bisa autofocusnya bisa atau enggak untuk lensa-lensa Nikon yang udah modern sekarang. Gue baca sih ini kamera Nikon F90X bisa sampai Nikon AFS aja gitu. Terus kamera ini ya kayaknya durability-nya karena dari plastik, untuk cuaca ekstrim kayaknya nggak terlalu direkomendasikan ya teman-teman ya. Terus yang bagian belakangnya mudah tergores. Nah, ini tuh banyak banget kan goresan. Bagian ini aja mudah tergores, tapi sisanya enggak sih. Gitu. Sekarang kita masuk ke harganya ya. Gua beli kameranya aja body only. Itu harganya Rp1.500.000 dengan keadaan seperti ini. Ya mulus lah, termasuk mulus ya, sehat kameranya, udah sama strap dan buku panduannya tanpa box lebih. Nah, harganya itu ya berubah-ubah sih, range-nya sih antara 1 juta sampai 2 juta sih, tapi gue dapetnya Rp1.500.000 di salah satu toko kamera di Bandung gitu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang udah biasa pakai kamera digital gitu dan suka nge-street, suka nggak mau ribet dan mau nyobain kamera analog tapi nggak mau ribet, nah Nikon F90X ini bisa jadi salah satu solusinya teman-teman. Nah, gitu aja
review kamera gue yaitu Nikon F90X. Semoga kalian teman-teman semua yang sedang nyari pencerahan info mengenai F90X atau mencari kamera analog elektrik yang mudah digunakan dan mantap bisa tercerahkan setelah menonton video gue ini. Nanti foto-fotonya akan gue masukin di video yang terpisah ya teman-teman ya, hasil foto-fotonya. Tapi kalau hasil vlognya, gue pernah ngevlog pakai kamera ini juga, pernah pakai film BW dan film Remjet Kodak Vision 250D. Ada semua videonya, bisa teman-teman tonton di YouTube gua. Sekian review Nikon F90X nya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.